Cocok. Nah, ini boleh jadi koalisi. Hah? Ya, saya hanya bilang cocok gitu. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Kita juga cocok. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Ya. Bentuk perlawanan Pak Jokowi terhadap PDIP. Kenapa? Karena PDIP yang menjadi rumah sendiri, di mana Pak Jokowi kadernya sendiri gitu, di mana PDIP juga partai koalisi pemerintahan Jokowi, tetapi menolak kebijakan Pak Jokowi. Ini kan aneh dan lucu, aneh tapi nyata. Kita lihat latar belakang dari buntunya politik PDIP itu. Ya. Memang di depan kamera Ibu Mega itu menang terhadap Jokowi karena terlihat bahwa Jokowi tunduk, jadi seolah-olah jadi pesakitan karena diledek terus atau bahkan dibully oleh Ibu Mega secara berlebihan karena Pak Jokowi nggak pernah memenuhi tuntutan Ibu Mega. Ibu Mega di awal minta 12 kursi nggak dikasih, Ibu Mega minta reshuffle, Nasdem juga nggak dikasih itu, dan Ibu Mega tentu tahu bahwa meminta pada Jokowi itu udah nggak mungkin. Karena itu mulai timbul semacam pragmatisme dengan upaya Puan untuk memoderasi ketegangan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Itu boleh aja dari segi Puan, tetapi saya tetap melihat Pak Jokowi juga nggak dendamnya tinggi tuh, dan dia merasa dia dilecehkan, lalu timbul semacam keangkuhan dari Presiden Jokowi untuk memojokkan Megawati. Jadi itu mestinya yang secara judul kita sebutkan aja dah, bahwa dendam di antara dua orang ini itu nggak ada hubungan dengan Soekarnoisme sebetulnya kan. Walaupun dua-duanya klaim Soekarno tuh. Saya kebetulan baca satu jurnal yang bagus di Eropa kemarin itu. Jurnalnya namanya History Today. Jurnal itu di bulan April khusus membahas tentang Asia Afrika tuh. Dan panjang lebar diulas di situ, bahkan tentang kelucuan-kelucuan atau apa sebetulnya membuat persidangan-persidangan itu dianggap sukses, tapi ada juga yang macet sifat-sifat di antara pemimpin Nehru, Soekarno, pemimpin dari Asia Afrika. Jadi saya bayangkan misalnya, seandainya PDIP paham bahwa Bandung ini, Konferensi Asia Afrika itu betul-betul bisa jadi simbol baru untuk membaca politik internasional hari-hari ini. Dan PDIP nggak ada saya lihat persiapan untuk bicara tentang Konvensi Asia Afrika. Padahal di situ simbol pertama ketika Presiden Soekarno mengatakan dia ada pemimpin Asia Afrika tuh. Jadi sayang sekali PDIP nggak punya ide itu. Sikap yang terjadi pada PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo, maka kemudian menjadi wajar juga kalau ada sinyalemen ya bahwa oh iya, Pak Jokowi selama ini kan memang dekat dengan PDI Perjuangan karena notabene kader, tetapi juga sebagai presiden dia juga tahu bahwa kekuatan politik di Indonesia ini tidak hanya PDI Perjuangan, karena itu juga harus mengelola keseimbangan dengan partai-partai yang lain. Dan kita juga sudah melihat selama ini bahwa yang jalan dengan Pak Jokowi itu kan ada dua orang, bukan cuma satu, ada Ganjar tapi juga ada Prabowo. Mungkin selama ini ya katakanlah 50-50 atau Ganjar 60%, Prabowo 40%. Tapi dengan peristiwa besar kemarin bukan mustahil ini terjadi pergeseran. Sekarang Prabowo 60%, Ganjarnya 40%. Saya kira itu yang membuat kenapa dua koalisi besar ya, KKIR dan KIB ini bisa kumpul lah bersama-sama begitu. Jadi sinyalemennya sih pada hari ini KKIR dan KIB akan merger, bergabung menjadi sebuah koalisi besar begitu. Walaupun statement dari PDI Perjuangan terakhir itu juga menarik, siap menjadi tuan rumah, dan saya kira ini menjadi sesuatu yang kita perhatikan ke depan karena kalau kita bicara koalisi pada hari ini kan sesungguhnya ada 4 potensi koalisi. KKIR dengan capresnya Prabowo Subianto, kemudian Perubahan dengan capresnya Anies Baswedan. Yang belum jelas ini kan sebetulnya KIB dan PDI Perjuangan. Manuver koalisi besar, pengamat Jokowi redukan ketokohan Megawati. Dikutip dari sumbawanews.com Jakarta, pembentukan koalisi besar masih menjadi teka-teki. Apakah mungkin koalisi ini bakal terbentuk? Lantas siapa saja yang akan bergabung? Menurut pengamat politik Dede Kurniasa,
secara struktur akan sulit koalisi besar ini menyertakan PDIP dan Gerindra dalam satu wadah jika keduanya hendak mengusung capres dari kadernya sendiri. Seperti diketahui, Gerindra menjagokan Prabowo Subianto, sementara PDIP ingin majukan capres dari internal sebagai syarat gabung dalam koalisi besar. Dedi pun berpandangan bahwa koalisi besar lebih terlihat sebagai ambisi Joko Widodo dibanding ambisi para partai yang berencana bergabung. Jika lebih banyak Jokowi yang bermanuver, ini pun bisa bermasalah dengan PDIP, karena Jokowi bisa saja akan meredupkan ketokohan Megawati sebagai pengatur taktik politik koalisi, ujarnya. Ketua DPP Partai Amanat Nasional PAN Saleh Pertawanan Daulay mengatakan bahwa koalisi besar didukung oleh partai politik yang berada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, jika koalisi tersebut terrealisasi, pembahasan terkait calon presiden akan memakan waktu lama. Sebab 3 partai teratas saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, dan Partai Golkar mengusulkan kadernya sebagai capres. Apalagi ada beberapa dari ketiganya sudah menetapkan dalam forum resmi partai. Dugaan saya malah nanti ini putusan finalnya, bukan sekarang. Malah justru nanti menjelang akhir-akhir penyerahan capres-cawapres ke KPU, ujar Saleh di kawasan Kebayoran, Jakarta, Kamis 6 April malam. Wacana koalisi besar muncul dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 5 ketua umum partai politik di acara silaturahim Ramadan di kantor DPP PAN Jakarta Selatan pada Ahad 2 April. Jokowi didampingi Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan PLT Ketum P3 Mardiono minus PDIP. Presiden Jokowi pun merespon positif rencana koalisi besar tersebut. Koalisi besar lebih terlihat sebagai ambisi Joko Widodo dibanding ambisi para partai yang berencana bergabung. Jika lebih banyak Jokowi yang bermanuver, ini pun bisa bermasalah dengan PDIP, karena Jokowi bisa saja akan meredupkan ketokohan Megawati sebagai pengatur taktik politik koalisi, ujarnya. Namun, jika koalisi tersebut terrealisasi, pembahasan terkait calon presiden akan memakan waktu lama. Sebab 3 partai teratas saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, dan Partai Golkar mengusulkan kadernya sebagai capres. Apalagi ada beberapa dari ketiganya sudah menetapkan dalam forum resmi partai. Dugaan saya malah nanti ini putusan finalnya, bukan sekarang. Malah justru nanti menjelang akhir-akhir penyerahan capres-cawapres ke KPU, ujar Saleh di kawasan Kebayoran, Jakarta, Kamis 6 April malam.